Kadang kita merasa sudah belajar banyak, tapi tetap bingung harus mulai produk apa. Sama seperti saat pertama kali saya masuk ke dunia dropship internasional dulu, rasanya seperti berdiri di depan rak supermarket yang panjangnya itu nggak habis-habis. Penuh dengan barang bagus, tapi nggak tahu mana yang benar-benar dicari orang. Dan lucunya, waktu itu saya menghabiskan berhari-hari hanya untuk memilih produk, padahal masalahnya bukan di banyaknya pilihan, tapi di cara melihat peluangnya. Banyak orang memulai dropship dengan mengira produk itu harus paling unik, paling baru, atau paling aneh. Padahal pasar internasional itu luas sekali, dan yang laku justru seringkali barang-barang yang sederhana yang menyelesaikan masalah kecil-kecil sehari-hari. Saat kita bermain di pasar global, yang penting bukan produknya keren, tapi apakah marketnya butuh dan membelinya berulang apa enggak. Dan dari sini saya belajar bahwa riset produk itu bukan soal selera, tapi soal data. Dan data itu sebenarnya sudah ada di depan mata selama kita tahu cara memilihnya atau melihatnya. Dan di modul ini teman-teman akan belajar cara melihat peluang lewat cara yang paling sederhana, yaitu memahami pola belanja orang-orang di Amerika, Eropa, atau Australia. Gaya hidup mereka berbeda-beda, kebutuhan mereka juga tidak sama, dan daya beli mereka juga jauh lebih besar dari pasar lokal kita. Jadi risetnya tidak bisa disamakan dengan jualan di marketplace lokal ya. Waktu saya menemukan ini ternyata pola risetnya itu simple. Kemudian lihat siapa yang membelinya, lalu cek apakah kita bisa mengirimkan produk ini dengan cara yang lebih cepat dan lebih aman apa enggak. Nah, banyak pemula terjebak karena mereka mencari produk yang belum terbukti, lalu frustasi karena tidak ada penjualan. Padahal kalau mau lebih cerdas, cukup amati barang apa yang sedang naik permintaannya. Salah satu contoh adalah yang paling jelas adalah niche problem solver. Barang seperti smart organizer, alat dapur kecil, produk perawatan hewan, sampai aksesoris mobil yang hampir selalu punya demand tinggi di Amerika karena mereka memang sangat menghargai produk yang bisa menghemat waktu. Sementara di Australia yang laku bisa beda lagi ya, misalkan barang kebun atau outdoor karena mereka banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Jadi saat riset, jangan hanya lihat produk tapi lihat gaya hidup marketnya. Dan dari sinilah kita bisa menemukan pola bahwa produk yang tepat itu bukan yang menurut kita bagus ya, tapi yang menurut market itu membantu. Saya pernah menjual satu produk yang kecil yang cuma alat organizer karet gitu ya, harganya murah tapi laku ribuan karena dipakai setiap hari. Dan dari situ saya sadar kunci riset itu bukan soal wow faktor ya, tapi repeat faktor. Kalau produk itu dipakai setiap hari, sering rusak atau dibeli berulang, itu tandanya bagus. Dan hal yang paling penting dalam riset adalah bersikap tenang. Jangan terburu-buru ingin segera jualan. Banyak teman-teman yang semangatnya besar tapi rencananya tidak ada. Nah, akhirnya hanya membuang waktu. Riset itu adalah fondasi. Begitu fondasinya kokoh, iklannya lebih mudah, bayarnya lebih tepat, dan scaling-nya lebih stabil. Dan saat kita sudah tahu apa yang dicari pasar internasional, kita baru benar-benar bisa melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Nah, ini bukan soal keberuntungan, ini soal ketelitian memahami pola. Dan lewat modul ini saya ingin teman-teman merasakan pencerahan yang sama, bahwa menemukan produk itu bukan tebak-tebakan tapi membaca kebutuhan pasar. Dengan memahami cara kerja data, cara membaca perilaku buyer luar negeri, sampai cara menemukan niche yang stabil, teman-teman tidak akan lagi bingung menentukan produk. Justru sebaliknya, nanti teman-teman yang akan kaget karena menemukan terlalu banyak peluang sekaligus, dan di titik itu barulah kita masuk ke tahap eksekusi, karena di riset yang benar membuat langkah yang berikutnya jauh lebih mudah.